Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya Agus Dwi Prasetyo Utomo, Food and Beverage Manager Jababeka Hospitality. Kali ini saya di Jababeka Golf akan mengupas tentang Western Food sesuai dengan program GLC. Untuk yang batch kedua ini kita akan mengupas tentang Western Food. Mengapa menjadi pilihan Western Food? Karena di era globalisasi ini tamu-tamu wisatawan mancanegara baik Amerika, Eropa, baik yang dari Italia, Spain datang ke Indonesia. Mereka berlibur seperti di Tanjung Lesung. Saya dapat info dari teman-teman Tanjung Lesung, dari Australia, dari Spanyol, mereka datang. Nah, selain mereka menikmati kuliner lokal, mereka juga rindu dengan menu-menu mereka sendiri, sehingga teman-teman bisa berkreasi dengan menu Western Food yang tepat dan sesuai dengan standar yang semestinya. Untuk itu kali ini saya akan mencoba mengupas bahan-bahan dasar untuk Western Food, baik dari bahan protein, karbohidrat, dan vegetable-nya. Dan sedikit nanti akan mengupas method of cookingnya. Jadi kali ini saya lebih akan banyak berbicara di sesi ini mengenai bahan bakunya saja. Mungkin nanti di sesi keduanya kita akan coba lebih practicing. Bagaimana sih cara teknik grilling dan sebagainya. Baik, seperti yang saya katakan, saya akan mencoba di sisi kanan ini saya memiliki beberapa bahan. Di antaranya adalah vegetable, juga herbs, di mana herbs ini memang spesifik untuk menu-menu Western. Ada pasta sebagai karbohidratnya, selain juga ada potato, kentang. Ini adalah bahan-bahan yang lazim digunakan untuk di Western food. Contohnya vegetable, di sini ada paprika, red paprika, ya, ada red cabbage, ada zucchini, ada corn, ya, ada radish, ya. Juga di sini kita punya brokoli. Saya sudah steam brokolinya, sudah di steam. Ini white radish, ya, sudah di steam juga. Carrot yang sudah di steam, ya. Selain itu kita punya pasta. Di sini ada penne. Kita punya penne Italian pasta, ya. Juga ada fusilli. Nah, mungkin di sini juga teman-teman belum begitu familiar atau mungkin sudah ada yang pernah lihat, ya. Kita punya namanya adalah farfalle. Farfalle ini pasta berbentuk dasi kupu-kupu. Coba saya bukakan. Iya, bentuknya semacam ini farfalle, ya. Mereka biasanya memasak farfalle ini bisa menggunakan white sauce maupun red sauce. Red sauce itu bahan dasarnya adalah tomato. Saya ambilkan yang sudah jadi, ini, ya, dari tomato rustic, ya, polbosa. Ini pure tomato. Juga kita menggunakan happy salad oil. Ya, ada salad oil biasanya kita gunakan untuk salad, untuk campuran bahan salad. Selain juga kita memiliki olive oil yang lazim digunakan juga di Western adalah olive oil. Saya di sini ada virgin extra olive oil. Sebetulnya virgin extra olive oil ini tidak bisa untuk dimasak, lebih untuk di salad. Jadi saya nanti akan menggunakan salad oil untuk sauté atau menumisnya. Mungkin Anda akan melihat di sini ada beberapa daun berempah aroma, ya. Ini yang disebut dengan rosemary, ya, fresh rosemary. Kalau mungkin teman-teman biasanya melihatnya yang sudah dry, tapi ini saya dapatkan yang masih fresh. Basil, ini kita juga ada daun basil yang fresh. Ini aromanya lezat sekali, sedap sekali, dan sangat nikmat apabila disajikan sebagai garnish untuk di pasta. Kita ada thyme, daun thyme, ya, bentuknya seperti rumput, lembut, tetapi aromanya begitu menyengat. Dan oregano, bentuk oregano semacam daun kemangi, cuman dia lebih kecil-kecil. Aromanya juga berasa sekali aroma oregano, aroma oregano, ya. Semuanya ini fresh, hingga kalau saya rasakan aromanya begitu sedap, menggugah selera. Itulah kalau menu-menu Western menggunakan rempah yang fresh, maka aromanya akan lebih meningkatkan appetite, selera. Setelah kita belajar tentang vegetable, ya, nanti teman-teman bisa ingat-ingat
vegetable apa yang digunakan untuk western, dan Anda juga bisa googling. Ini beberapa item yang saya tunjukkan ke Anda biar match pada saat nanti Anda membuat menu western. Selain juga ada lemon. Tadi saya lupa memberitahu, kita juga pakai lemon juga ya. Biasanya kita bisa pakai lemon, which is kita squeeze, ambil sari buahnya. Kita ke sebelah kiri. Di sini saya memiliki contoh bahan protein dari red meat, ya, unggas. Yang saya tidak sediakan kali ini adalah dari seafood atau fish, saya tidak ada. Tapi Anda untuk western food juga Anda bisa menggunakan fish, baik itu salmon, snapper, atau seafood. Anda bisa menggunakan mussel, Anda bisa menggunakan oyster yang fresh ya, terutama teman-teman di Tanjung Lesung. Saya tahu di sana banyak seafood yang bagus-bagus. Manfaatkan seafood untuk jadikan menu western. Untuk meat, kita punya tenderloin. Nah, ini saya ingin kenalkan ke teman-teman semuanya. Saya punya ini tenderloin buffalo. Kalau kita tahu program pemerintah saat ini adalah menggunakan tenderloin, daging sapi India. Memang harganya lebih murah. Selama ini saya menggunakan tenderloin buffalo ini sangat empuk. Bagaimana tinggal tekniknya kita memporsikannya. Seperti biasanya red meat ini harus kita rapikan dulu. Kita trimming, kita ambil yang utamanya, dipotong dengan menarik biar lebih bersih ya, semacam ini, leftover semacam ini kita rapikan. Ya, kita bersihkan sehingga red meat ini kita betul-betul utuh, ambil di tengahnya. Begitu bagus. Sebentar akan saya coba cutting ya. Nah ya, biasanya untuk tenderloin ini beratnya sekitar 200 hingga 250 gram ya, kurang lebih semacam ini. Kita potong, kita ambil, dan ini bentuk untuk tenderloinnya. Kita ambil agak sedikit ke pinggir ya, bukan senternya. Nah, ini salah satu contoh red meat. Tenderloin biasanya digunakan untuk tenderloin steak. Anda juga bisa mengolahnya menjadi carving. Kalau Anda punya buffet, event buffet, Anda bisa buat whole tenderloin, di roasted, terus kita slice. Kita sajikan slice di depan tamu yang datang ke buffet minta cutting, kita slice tipis-tipis, kita sajikan di plate dan disajikan. Ini untuk yang tenderloin. Kita juga di sini adalah ground beef atau beef patty. Ini lazimnya memang untuk burger ya, lazimnya untuk burger. Tetapi Anda bisa juga dibuat menu, misalnya burger stick, pan seared ya, dimasak di pan ini dengan menggunakan sedikit oil ya, dimasak menjadi burger stick. Biasanya kita plating hanya di plate, dikasih vegetable dan karbohidrat, bisa menggunakan kentang, bisa menggunakan pasta. Untuk olahan kentangnya bisa french fries, bisa mashed potato, bisa potato wedges. Apapun dari jenis kentang Anda bisa berkreasi sesuka Anda. Selanjutnya, tadi kita sudah mengenal ada beef patty. Oh ya, kalau untuk beratnya beef patty ya, Anda bisa memulai dengan 100 gram. Ini saya punya 206 gram 2. Berarti kurang lebih satunya itu 103 gram, ya. Nah, kita juga punya di sini wagyu. Kelihatan bagus banget marblingnya ya. Saya suka yang ini, memang harganya juga cukup lumayan. Ini teman-teman harus hati-hati di dalam menggunakan cost-nya ya, menghitung cost dari daging wagyu ini karena marblingnya cukup bagus ya. Australian wagyu beef ini sudah cukup empuk. Saya buatkan beratnya sekitar 220 gram. Tebalnya kurang lebih sedemikian teman-teman. Kenapa saya minta di atas 200? Karena kalau orang western biasanya lazimnya adalah 250 gram up, bisa 300. Mengapa demikian? Mereka ingin mendapatkan grade dari yang rare hingga ke well done. Kalau terlalu tipis, misalnya 100, Anda menggunakan 150 yang biasanya kami gunakan kalau untuk western itu untuk minutes breakfast steak. Breakfast steak itu 150 gram. Itu sudah pasti cepat well done. Jadi kalau ekspektasi tamu minta medium rare atau rare dengan berat 150 gram itu agak sedikit sulit. Sehingga idealnya dibuatkan ada di atas 200 gram ya.
Ini yang Wagyu. Otomatis kualitas dagingnya jauh lebih empuk dibandingkan yang lain karena marblingnya ini. Selanjutnya kita punya sirloin. Ya, kita buka sirloin. Nah, ini sama beratnya kurang lebih, satunya adalah 200 gram. Ya, ini juga sebetulnya sudah ada sedikit marbling, dia juga lebih empuk karena ini grade-nya juga grade yang bagus sirloinnya. Ya, sirloin Anda bisa lakukan metode grill, broil, ya, atau pan fry. Kalau Anda menggunakan pan fry dan ingin memiliki tekstur seperti grill, Anda bisa menggunakan pan yang memiliki salur grill semacam ini. Ya, apabila di resto Anda atau di kitchen Anda tidak memiliki griddle, ya, Anda bisa menggunakan pan grill semacam ini, ya, sehingga tinggal kita marinasi. Ingat bahwa untuk beef ini, kalau orang Western, mereka lebih suka rasanya itulah original. Kalau saya makan steak, saya suka sausnya terpisah. Kenapa? Saya ingin menikmati rasa dari daging ini. Apalagi saya melihat Wagyu ini, raw-nya semacam ini, begitu bagus marblingnya. Saya membayangkan pada saat di grill dengan tekstur medium rare, rasa aujunya di mulut saya, dan tekstur dagingnya begitu lembutnya. Dan saya akan merasakan rasa daging yang sesungguhnya. Sehingga seorang chef, dia biasanya kalau untuk western food hanya melakukan seasoning. Dia hanya sprinkle dengan beberapa ya sejumput lada, garam, ya. Dikasih olive oil. Dirap dengan olive oil, baru mereka lakukan pan grill. Di pan grill kita seasoning dengan rosemary, bisa ditambah sedikit dengan daun thyme, ya, untuk menambah aroma. Ini yang teman-teman perlu pahami, bahwa antara seasoning dan flavoring. Jadi jangan sampai Anda merubah steak ini menjadi flavoring. Karena flavoring ini otomatis Anda akan membuat masakan itu sudah bukan steak lagi yang aroma grillnya lezat, tetapi Anda merubah rasa daging itu menjadi sebuah makanan yang berbahan dasar daging. Kalau di Indonesia itu semur, atau kalau di western sana kita biasa mengenalnya adalah braise, ya, atau stew yang mereka berkuah seperti semur, sehingga rasa dagingnya itu sudah hilang, real dagingnya itu sudah hilang, tetapi rasa aroma rempahnya begitu kuat. Itu yang disebut dengan flavoring. Sedangkan seasoning Anda sedikit drizzle dengan black pepper dan salt, ya, sehingga tamu akan merasakan rasa perpaduan antara saus yang terpisah. Begitu dicelupkan dagingnya di saus tadi, dipadukan, dan dia akan merasakan, oh, black peppernya strong, oh, mushroomnya ini pasti mushroom shiitake yang aroma shiitake-nya begitu lezat, oh, onionnya ini pasti pada saat dia disaute sama chefnya membuat onion saus, itu onionnya begitu karamel, karena pada saat saya menggigit onionnya, rasa caramelize-nya itu ada, berpadu dengan daging yang medium rare, begitu lezat. Itu sebuah ekspresi konsumen apabila mereka itu menikmati steak, menu-menu western. Nah, ini yang perlu juga rekan-rekan chef, rekan-rekan cook kali ini di program western ini memahami, ya, mengapa western food ini agak sedikit unik dibandingkan untuk Nusantara. Karena untuk Nusantara, kalau menurut saya mereka lebih ke flavoring, berubah. Ayam goreng, ya, dia dibikin ayam goreng betutu, ayam goreng ayam bakar taliwang, sehingga rasa bumbunya lebih kuat. Hanya pada saat digigit ada ini daging ayam, oh, ini daging sapi. Itu Indonesia. Selain tadi daging merah, kita juga punya poultry. Anda bisa bermain dengan poultry, ya. Kita ada chicken di sini, unggas. Tetapi kalau Anda mungkin di Tanjung Lesung atau di Morotai, kalau Anda dapatkan kuil atau puyuh, ya, burung puyuh, Anda bisa bermain dengan burung puyuh. Anda masak, ya, misalnya di stuffed quail dengan menggunakan black rice. Saya suka black rice dari Tanjung Lesung, rasanya betul-betul lezat, ya. Black rice itu mungkin teman-teman dari Tanjung Lesung bisa coba quail, misalnya anggaplah ini quail,
stuffing dengan black rice dan beberapa rempah-rempah, masukkan, dimasak, ya. Nah, ini kita juga untuk unggas ini, Anda untuk main di menu western, Anda bisa sajikan dengan half chicken atau quarter, ya. Satu porsinya bisa setengah ekor, bisa 1 ekor jadi 4, bisa dada, bisa paha. Anda bisa lakukan dengan metode roasting. Roasting bisa, Anda juga bisa misalnya menggunakan grill chicken breast with skin atau skinless, atau bone in atau boneless. Bagaimana Anda berkreasinya, tinggal Anda bagaimana mengekspresikannya serta mencoba membuatnya. Jadi Anda boleh menggunakan chicken ini skinless, skin on, atau fillet, ya, atau bone in full, bone in with skin, atau bone in skinless. Tergantung dari tema Anda yang akan buat semacam apa. Tadi kalau Anda akan padukan antara chicken atau beef dengan pasta, Anda juga bisa. Ini tadi ada di sana spaghetti, ya, bentuk spaghetti yang sudah dimasak semacam ini. Juga farfalle, ya, semacam ini. Nah, dari kedua bahan ini serta protein ini, untuk mengolahnya kita butuh beberapa bahan. Yang akan saya kenalkan di sini, saya memiliki demi glace, ya. Ini demi glace ini memang instan. Saya menggunakan demi glace dari salah satu produknya Unilever, ya. Demi glace ini sungguh sangat efisien buat Anda, karena kalau Anda membuat demi glace yang real, Anda butuh waktu kurang lebih 8 sampai 10 jam. Dan kekuatan demi glace itu kalau Anda lupa atau lengah sedikit, maka kualitas demi glace itu akan buruk. Tetapi dengan demi glace yang produk instan ini, Anda cukup kreasikan, ditambah seasoningnya, bisa menggunakan black pepper, onion, Anda tambah sedikit heavy cream atau cooking cream, ya, Anda sudah bisa membuat saus untuk western food. Oke. Demi glace ini dibuat dari rebusan tulang sapi, ya, terutama lutut yang memiliki gelatin yang tinggi. Lutut atau engkel kaki sapi ditambah dengan mirepoix. Mirepoix itu kalau untuk brown stock itu terdiri dari bawang bombay, carrot, ya, seledri, ya, seleri, ya. Itu dipotong dice, di roasting bareng dengan tulangnya, ya, sehingga warnanya brown, gelap, agak kekosongan, baru direbus menjadi brown stock. Dari brown stock diproses lagi menjadi demi glace. Dikatakan demi glace, demi itu setengah, glass itu kilap. Jadi kalau demi glace itu kalau kita masukkan sendok semacam ini, nah, terjadi kilau. Karena kilau itu adalah dari gelatin tulang sapi itu tadi, sehingga menambah kaya rasa pada stok ini. Jadi sebenarnya ini kaldu demi glace ini cuma di reduce dari misalnya 10 liter menjadi 4 liter, dari setengahnya, namanya juga demi, ya, half, maksimal adalah 5 liter. Sehingga rasanya jauh lebih strong, lebih kuat daripada brown stock, kaldu biasa, kaldu hitam. Selanjutnya ada chicken stock, ya, dari kaldu ayam. Ini saya buat instan, makanya warnanya agak sedikit kuning. Anda juga bisa menggunakan yang fresh, ya, dari ayam yang direbus. Tulang kerongkongan ayam itu jangan dagingnya, sayang. Dagingnya kita ambil untuk steak, ya. Tulangnya aja kita rebus. Kita rebus dengan white mirepoix, nggak ada carrotnya. Kalau ada carrotnya itu untuk brown. Tapi kalau nggak ada carrotnya itu untuk white stock, ya, kita rebus hingga betul-betul aromatik. Ada beberapa chef yang suka stoknya itu dikasih garam. Tetapi kalau saya tidak mau kasih garam karena stok itu adalah basic. Kita di western food kita harus mengenal 5 mother sauce, ya, 5 induk saus. Ya, ada bechamel, velouté, ya, ada yang dari brown stock ini, ya, itu ada hollandaise, ada tomat, red sauce, ya. Jadi Espanyol tadi, ya, ada velouté, ada Espanyol, ada bechamel, ada hollandaise, ada tomato. Itu 5 mother sauce. Dari 5 mother sauce ini Anda bisa berkreasi, ya. Berkreasi dengan beberapa macam turunan saus turunannya. Ada Madeira untuk dari brown stock menjadi Espanyol tadi,
Anda bisa kreasikan menjadi black pepper, onion, ada madeira, ada cayenne dan sebagainya. Anda tambah red wine, tambah white wine, ya. Nanti di episode berikutnya mungkin saya akan mengulas tentang Five Mother Sauce. Tapi kali ini yang penting saya kasih tahu bahwa untuk bermain Western food, Anda harus paham dulu untuk main course itu, Anda harus paham dulu tentang Five Mother Sauce. Baik, tadi Anda sudah mengenal tentang Five Mother Sauce. Selanjutnya di sini kok ada butter ya? Ya, Western food identik juga dengan butter. Kita bermain dengan butter. Kalau saya di Indonesia, saya agak sedikit ngirit menggunakan super cake ya sebagai alternatif dari butter, harganya akan lebih murah. Tetapi bagaimanapun juga flavor dari butter itu kalau orang sudah hafal tidak bisa ditipu. Anda menggunakan super cake yang aromanya lebih strong, lebih wangi, wanginya super cake itu adalah butter imitate ya. Jadi aromanya beda dan cita rasanya pun jauh berbeda. Nah, butter ini biasanya digunakan untuk campuran membuat pasta. Juga bisa digunakan untuk pan fried ya. Pan fried untuk steak ini tadi. Nanti kita akan coba membuat steak ya dengan diberi aromatik dari daun-daun rempah yang fresh, sehingga kita akan bisa tahu bagaimana aromanya dan bagaimana teksturnya. Sebelum kita melangkah ke sana, ada sedikit tambahan di dalam menguasai tentang tekstur tingkat kematangan daripada steak ini. Kalau dari zaman dulu mungkin teman-teman sudah tahu ya, rare, medium rare, medium well, agak sedikit keras lagi, turun dikit well done, keras. Ininya keras. Tetapi ini tidak bisa menjadi acuan yang kuat karena ibaratnya begini, oh sama, oh ini berarti masih rare, oh agak sedikit keras, medium rare. Nah, alih-alih kalau kayak gitu kadang kita suka kecolongan. Zaman sudah modern, saya memiliki di sini termometer untuk mengukur tingkat kematangan dari pada steak tadi. Dari mulai yang rare yaitu 63 derajat Celcius hingga ke yang well done mencapai di angka 77 derajat Celcius tingkat kematangannya. Ya, mungkin dari tiap-tiap unit bisa menyediakan chefnya termometer ini untuk meat thermometer ya, dipegang di kitchen untuk mengontrol akurasi daripada tingkat kematangan daging tersebut. Ini juga bisa mengontrol bahwa daging ini sudah sempurna, layak ditempatkan di temperatur yang benar atau tidak. Begitu. Baik teman-teman, kita akan coba memasak menggunakan pan fried ya, menggunakan pan grill. Kita coba panaskan dan sambilkan sedikit butter ya. Kita coba wagyunya ya. Saya sedikit drizzle dengan black pepper ya, salt, bolak-balik ya. Saya juga nanti akan coba tambahkan rempah. Saya sedikit siram dengan olive oil sedikit aja. Iya, di satu sisinya ini untuk mendapatkan aroma olive ya. Saya lebih suka yang aromatik. Steak itu saya lebih suka yang aromatik. Iya. Ya. Saya taruh daun tim di sini. Saya tempatkan steaknya. Ya, saya pasang sedikit. Ya. Teman-teman juga perlu pahami di dalam memasak api. Selama ini saya perhatikan teman-teman di Jababeka Golf khususnya ini ya. Kalau setiap masak itu semua selalu menggunakan api besar.
Padahal tidak semua metode memasak apinya harus besar. Terkadang kita harus bikin yang slow cooking, apinya sedikit, sedang, ya, butuh waktu. Jadi memang di dalam memasak ini kita adalah butuh satu passion. Nah, di sini juga kita harus bisa mengedukasi tamu. Saya pernah datang ke suatu restoran steak di Jakarta. Steaknya itu kok chewy dan dry. Setelah saya diajak ke dapurnya, oh, di grillnya itu sudah siap ini berbagai macam steak dengan beberapa grill di pinggirannya. Nah, itu salah satu, mungkin mereka pengennya biar Indonesia, kan kalau orang Indonesia GPL, makan tuh semua nggak pukul rata. Gue mau yang cepet, nggak pakai lama, ya. Kita juga sebetulnya perlu mengedukasi ke tamu. Makanya kenapa seorang waiter itu harus bisa menawarkan kalau tamunya makan steak, Bapak mau appetizer-nya apa? Supnya apa? Sehingga chef ini diberi kesempatan pada saat tamunya menikmati appetizer dan sup, dia memproses steaknya. Jadi tidak semata-mata nunggu steaknya lama, ya. Ini perlu ada satu komunikasi antara chefnya dengan bagian depan. Nah, sekarang kita coba balik. Ya. Dari auju yang keluar dari daging steak ini ada di pan ini, nanti jangan kita buang. Kita bisa tambahkan untuk menjadi tambahan saus, sehingga rasa daripada saus itu betul-betul lezat, ya. Sangat rare. Kita mengukur daging dengan termometer ini, dicari tempat yang paling tebal, bukan yang paling tipis. Ya, ditusukkan ke dalamnya sampai ke tengah sehingga dia akan berjalan temperaturnya. Tadi yang saya katakan rare itu di 63 derajat Celcius. Ya, barusan saya coba masih di bawah 60, berarti sangat-sangat rare, masih blue. Masih blue. Aromanya begitu terasa, ya. Baik, saya akan coba angkat steak ini, ya. Saya coba tidak well done karena saya tidak suka yang well done, ya. Biar Anda merasakan juga, melihat hasilnya nanti. Kita coba, ya. Ya, auju ini akan saya pindahkan ke pan kecil ini, teman-teman semuanya, ya. Saya pindahkan di sini. Ya. Nah, ini akan saya panasin dikit lagi. Saya tambahkan demi-glace sedikit. Saya akan main dengan black pepper. Ya. Saya suka sekali dengan lada hitam, sehingga rasanya strong. Saya suka sedikit tambah krim. Ya, sedikit saja. Saus ini bisa Anda campurkan ke dagingnya atau bisa Anda pisahkan dengan saus but terpisah, ya. Kita coba siramkan, ya. Ya.
Nah, kita tambahkan starch potatonya ya, teman-teman semuanya. Ya. Ini contoh simple untuk pembuatan steak tadi metode pan fried ya, terus menggunakan sausnya. Silakan Anda berkreasi semaksimal mungkin dengan teknik yang Anda dapatkan ya, atau Anda kuasai. Kita akan coba teksturnya. Kita akan coba lihat teksturnya dari daging tersebut. Kita akan coba potong ya. Iya. Ini yang sisi pinggirnya, ya. Ini sudah kelihatan medium well. Kalau kita lihat di tengahnya, ya sama, sudah medium well, ya. Kalau Anda tadi memasak untuk rare dengan ketebalan semacam ini, Anda begitu cepat harus segera diangkat. Tidak terlalu lama pada saat grill kalau tamunya minta memang rare atau medium rare, karena ketebalan ini 220 ini masih, kalau orang western masih terlalu tipis, tapi kalau orang Indonesia sudah cukup tebal karena melihat mahalnya. Kalau ini wagyu dengan tadi modal dagingnya aja sudah 234.000 ya, wagyunya aja dengan 206 gram, 220 gram itu sekitar 234.000. Silakan Anda hitung berapa idealnya akan Anda jual di restoran Anda dengan modal dasar beef wagyu ini 234.000. Selamat mencoba.